Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Sri Kandi Batra. Pada video kali ini merupakan bagian ketiga dari tutorial membuat sistem informasi surat berbasis client server menggunakan Embarcadero Delphi Exe. Sebelumnya pada part 1 dan 2 kita sudah membuat database, kemudian kita juga sudah membuat form menu utama dan sebuah form data modul. Oke, kita langsung buka saja. Ini adalah file yang sebelumnya yang sudah kita pernah buat pada bagian 2. Oke, ini datanya ya. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Ini untuk meyakinkan apakah masih bisa jalan dan tidak ada error. Ya, ini adalah yang sudah kita buat di bagian 2. Ada menu utama. Kemudian di sini nanti kita akan membuat isi dari form-form yang akan dipanggil ini. Oke, seperti itu. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa terlebih dahulu di like, komen, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Oke, kita langsung mulai saja. Berdasarkan dari menu utama ini, coba kita jalankan terlebih dahulu. Ini dimulai dari input data. Nah, input data ini terdiri dari 2, yaitu data bagian sama data jenis surat. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuat form data bagian. Ini ya. Jadi nanti ketika sudah ada formnya, baru form itu akan kita hubungkan dengan menu utama ini. Oke, caranya adalah sebelumnya kita sudah menu utama dan juga sudah ada form data modul ya. Ini form data modul kita, ini adalah form menu utama, ini adalah form data modul. Jadi form data modul ini fungsinya untuk menampung atau tempat meletakkan komponen-komponen database. Nah, pada bagian kedua kemarin sudah kita bahas pembuatan data modul beserta di dalamnya ada sebuah komponen Ado Connection yang berfungsi untuk menghubungkan Embarcadero ini dengan database yang sudah kita buat. Nah, berikutnya karena kita akan membuat form data bagian, ini ya, kita akan membuat form ini. Nah, yang ini, form data bagian ini akan kita buat, berarti kita butuh sebuah form baru nantinya untuk tempat menginputkan data bagian. Oke, langkah-langkahnya adalah yang pertama, ini ya. Yang pertama, kita ambil komponen Ado Table. Nah, komponen Ado Table ini adalah komponen untuk memilih tabel yang ada di dalam database. Nah, Ado Connection itu kan sudah kita hubungkan, berarti database-nya sudah kita setting untuk bisa terhubung dengan Embarcadero. Nah, selanjutnya dari sekian banyak tabel yang ada dalam database, kita akan pilih masing-masing tabelnya menggunakan komponen Ado Table. Karena yang pertama kita akan membuat form data bagian, berarti untuk Ado Table yang pertama ini kita setting untuk tabel data bagian. Oke, kita langsung mulai saja. Ini pastikan kita berada pada data modul ya. Kita sudah masukkan satu komponen Ado Table. Yang disetting pertama yaitu connection. Nah, ini ya. Kita pilih saja connectionnya, kita pilih Ado Connection. Nah, jadi Ado Table ini terhubung dengan Ado Connection yang ini. Yang kedua, setelah connection yang dipilih adalah table name. Nah, ini. Table name ini akan menampilkan semua tabel yang ada dalam database yang sudah kita setting di Ado Connection ini. Nah, dari sekian banyak tabel ini, yang kita pilih adalah tabel data bagian. Kita pilih tabel data bagian karena kita akan membuat sebuah form data bagian.
Nah, berikutnya nanti juga seperti itu ya, ketika kita membuat form disposisi berarti kita pilih tabel disposisi dan selanjutnya. Oke, ini kita pilih T data bagian, itu yang kedua. Yang ketiga yang disetting adalah name. Nah ini, name ini kalau tidak kita ganti namanya adalah ado table 1. Sementara nanti akan banyak ado table lain. Jadi supaya kita tidak lupa bahwa ado table 1 ini terhubung dengan tabel data bagian, jadi name-nya langsung kita ganti menjadi ado data bagian. Nah, maksudnya adalah ini adalah komponen ado table yang sudah disetting terhubung dengan tabel data bagian. Oke, seperti itu yang ketiga yang disetting. Dan yang terakhir adalah aktif, ini kita ganti menjadi true. Oke ya. Nah, jadi komponen ado table tadi ada 4 hal yang disetting, yaitu connection, table name, yang ketiga yaitu name ini, dan yang keempat adalah aktif. Aktifnya diganti true. Oke, beres. Nah, berikutnya setiap komponen ado table itu akan berpasangan dengan data source. Jadi kita ambil lagi satu komponen namanya data source. Nah, ini pada data source ini yang disetting adalah dataset. Ini yang pertama. Nah, datasetnya ini adalah kita pilih komponen ado yang akan dihubungkan dengan data source ini. Data source ini kan pasangannya adalah ado data bagian ya. Jadi ini kita pilih ado data bagian. Nah, jadi data source 1 ini terhubung dengan ado data bagian terhubung dengan ado connection. Ado connection terhubung dengan database. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah setting datasetnya, yaitu kita pilih ado data bagian. Yang berikutnya adalah name. Nah, name ini juga sebaiknya kita ganti karena nanti akan banyak data source lainnya. Ini kita ganti namanya menjadi DS data bagian gitu ya. Jadi supaya kita ingat bahwa data source ini terhubung dengan ado data bagian. Oke, sudah beres. Jadi ini komponen database-nya untuk membuat form data bagian sudah siap, tetapi formnya belum ada. Oleh karena itu kita tambahkan form baru dari file new VCL form delphi. Ya, yang dipilih ini ya, karena kita menambah form baru. Kalau di awal tadi kita menggunakan ini. Ini adalah membuat aplikasi baru, sementara kita sekarang tidak membuat aplikasi baru, tetapi hanya membuat form baru di aplikasi yang sama. Jadi ini kita pilih VCL form delphi. Oke, sekarang kita berada pada form 2 yang kosong, dan biasakan ketika kita membuat form baru ya, langsung disetting supaya form ini terhubung dengan data modul. Cara menghubungkannya yaitu pastikan kita memilih formnya, form 2 yang baru, pilih file, use unit, kemudian pilih data modul. Pilih OK. Ya, beres. Jadi form 2 ini sudah terhubung dengan data modul. Kenapa setiap form baru harus dihubungkan dengan data modul? Nah, hal ini disebabkan karena form ini adalah tempat menampilkan fill-fillnya nanti atau desain formnya. Sedangkan komponen database-nya terletak pada form data modul. Jadi dia ini antara komponen database dengan inputan database-nya nanti itu beda form. Oleh karena itu formnya ini harus dihubungkan. Oke, seperti itu ya. Kita setting terlebih dahulu. Ini warnanya kita samakan dengan warna yang sebelumnya, yaitu warna ungu tadi ya. Oke, warna ungu. Kemudian kita kasih label di sini. Karena ini adalah form data bagian, jadi kita tulisi untuk labelnya adalah data bagian. Oke, seperti ini. Kita perbesar hurufnya dari font. Kemudian kita ganti juga jenis hurufnya.
Oke. Kemudian ini juga kita bisa ganti juga warna tulisannya ya, seperti ini ya. Kemudian ketika kita ingin dia lebih tebal, kita bisa pilih dari style, bold, ini di true. Oke, seperti itu. Ya. Sudah jadi. Nah, berikutnya form ini ya akan kita isi dengan form data bagian. Nah, data bagian itu kan sudah ada tabelnya, tabel data bagian, dan tabel itu sudah kita panggil tadi ya di data modul ini. Nah, jadi cara membuat formnya adalah tinggal kita double klik saja ini. Nah, double klik seperti ini maka akan muncul ini. Atau bisa juga klik kanan fill editor, akan muncul ini. Ini pada data modul ya. Berikutnya kita klik kanan dari fill editor ini, kita pilih add all fill. Nah, dengan demikian akan muncul semua fill yang ada pada tabel data bagian. Nah, fill inilah yang nanti akan kita drag ke form data bagian. Form data bagian tadi kan adalah form 2 ya. Jadi sekarang kita buka form 2. Kemudian ini fill editornya, klik kanan, select all, kemudian kita drag ke form. Nih, sudah berhasil. Kita sudah punya 2 fill yang kita drag dari fill editor. Oke, ini data kita. Ini kalau sudah kita tutup saja, nggak apa-apa. Berikutnya supaya dia agak lebih besar, kita perbesar dulu hurufnya. Font. Oke, ini dia. Seperti ini ya. Kode bagian sama nama bagian. Kalau Anda ingin merubah tulisannya juga bisa. Ini ya, kita kasih spasi. Karena ini kan bawaan dari tabel ya, kita tadi drag dari tabel. Kalau tabel itu kan pembuatan nama fill di tabel itu tidak boleh pakai spasi. Tapi kalau dia sudah ada di form di sini, bisa kita edit menjadi ada spasinya. Oke, seperti ini. Karena fillnya cuma ada 2 ya, sedikit ya. Berikutnya adalah kita masukkan komponen dbGrid. Nah, ini komponen dbGrid. Komponen dbGrid ini adalah untuk menampilkan hasil dari inputan yang sudah kita masukkan di fill-fill ini. Ya, jadi ini adalah perwakilan dari database-nya, kurang lebih seperti itu. Jadi apa yang ada di database itulah yang nanti akan muncul di dbGrid. dbGrid ini yang disetting adalah pada properties. Pastikan Anda sedang memilih dbGrid-nya, diklik sekali aja. Kemudian pada properties cari data source. Nah, ini kita pilih DS data bagian. Karena ini kita akan membuat form data bagian. Jadi pada dbGrid-nya pun kita hubungkan dengan data source data bagian. Maka otomatis pada dbEdit-nya, maksudnya pada dbGrid-nya akan menampilkan fill-fill yang ada pada tabel data bagian. Oke, beres. Berikutnya yaitu kita masukkan tombol atau button. Kita butuh 6 button. Saya tekan tombol shift, kemudian tekan juga, klik juga button. Nah, kemudian kita tinggal klik-klik saja di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supaya melepaskan buttonnya, ini kita pindah ke sini kliknya. Ya, seperti ini ya. Oke, berikutnya dari button-button ini masing-masing kita ganti. Yang pertama, button 1 ini kita ganti menjadi button tambah. Jadi untuk menambah data maksudnya ya, pakai button ini. Berikutnya yang kedua adalah button simpan. Yang ketiga adalah button batal. Yang keempat adalah ubah. Yang kelima adalah hapus. Dan yang terakhir adalah keluar. Ini adalah tombol atau button. Oke, ini sudah berhasil. Berikutnya adalah kita butuh komponen untuk mencari data atau untuk pencarian ya. Kita butuh komponen namanya group box. Nah, ini kita buat di sini group box. Nah, tulisan group box 1 ini kita ganti dengan
kalimat masukkan kata kunci. Ya, masukkan kata kunci kode. Nah, jadi di sini kita akan mencari kode bagian. Kata kuncinya kita akan masukkan di sebuah komponen edit. Jadi kita butuh komponen edit. Nah, supaya menghilangkan tulisan edit 1 ini, kita cari pada properties, cari teks ya. Bukan name-nya tapi teks. Teksnya itu kita buang tulisannya. Nah, makanya dia kosong. Berikutnya kita juga butuh sebuah button itu untuk tombol cari. Oke, seperti ini. Ya, sudah jadi seperti ini. Ini adalah untuk pencarian data. Oke. Jadi ini adalah desain kita untuk form data bagian. Jangan lupa terlebih dahulu kita simpan dulu ini ya, supaya tidak hilang. Pastikan kita menyimpannya digabungkan dengan folder yang sudah ada sebelumnya. Ini kan sudah ada ya. Kita klik save. Oke, ini sudah berhasil membuat form yang kedua, yaitu form data bagian. Nah, selanjutnya form data bagian ini ketika kita jalankan programnya, yang muncul pertama kali adalah form menu utama. Kemana form data bagian kita tadi? Form data bagian kita tadi akan muncul ketika kita klik di sini. Nah, input data, kemudian klik data bagian. Tapi ini belum kita masukkan rumus, makanya belum bisa dipanggil. Oleh karena itu kita masukkan dulu rumus di sini untuk memanggil form data bagian tadi. Oke, sekarang kita tutup dulu ini, kita ke menu utama. Ini menu utama kita ya. Pada ini data bagian, kita double klik saja. Ya, seperti ini. Kita masukkan rumus untuk memanggil form data bagian. Form data bagian tadi kan adalah form 2 ya. Jadi kita sebutkan nama formnya, form 2 titik, kita pakai show modal. Oke, seperti ini. Coba kita jalankan. Nah, kalau ada peringatan seperti ini bukan error ya, tetapi ini akan muncul ketika pertama kali kita menghubungkan antar form. Kita pilih yes. Oke, kemudian kita jalankan lagi. Nah, ini sudah jalan. Sekarang kita buka input data, data bagian. Nah, muncul ya. Ini adalah form yang kita buat tadi. Oh, posisinya seharusnya di tengah ya. Ini kan tidak tengah ya, harusnya di sini posisinya. Nah, supaya posisinya otomatis berada di tengah, ini bisa kita setting. Oke, sekarang kita tutup dulu, kita setting supaya dia berada di tengah. Kita kembali pada form 2 tadi. Ini form 2 kita. Tinggal klik aja formnya sekali aja, kemudian cari propertiesnya yaitu position. Nah, ini kita pilih main form center, jadi berada di tengah form. Nah, selanjutnya ketika dijalankan, form data bagian itu otomatis akan berada di tengah form. Nah, seperti ini ya. Jadi dia sudah berada di tengah. Kalau kita mau buka form login, ini nggak bisa. Kita harus fokus dulu ke form data bagian atau keluar dulu dari form data bagian, baru kita bisa buka menu-menu lain. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, jadi yang penting pertama adalah kita sudah berhasil membuat desain form data bagian. Tetapi ini belum ada rumus dan belum ada validasi, jadi belum bisa diinput data. Oke, seperti itu untuk yang pertama ini, yaitu membuat desain menu utama dan juga membuat desain form data bagian, dan sudah kita hubungkan antara menu utama dengan form data bagian. Yang selanjutnya kita akan membuat rumus untuk form data bagian ini supaya form ini bisa diinput data dan nanti akan dipanggil oleh form lainnya. Oke, yang pertama memasukkan rumus yang pertama, yaitu form ini butuh rumus keadaan awal.
Keadaan awal maksudnya adalah seperti ini. Ketika pertama kali form dibuka, ini pertama kita membukanya ya. Kita klik, nah ini kan terbuka ya. Harusnya keadaan awalnya adalah harusnya kode bagian ini nggak boleh ada kursor di sini. Nah ini kan sudah bisa diklik ya, bisa diketik ya. Harusnya nggak boleh. Kemudian ini tombol simpan sudah aktif, batal sudah aktif, semuanya aktif. Seharusnya ini kita setting pertama kali form dibuka, seharusnya semua komponen DB Edit ini mati. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, semua komponen DB Edit ini seharusnya kosong. Kalau sekarang belum ada yang pernah diinput, makanya dia masih kosong. Tapi kalau nanti kita sudah pernah menginput data, DB Edit ini tidak akan kosong, tapi akan terisi dengan riwayat inputannya. Jadi seharusnya ketika pertama kali form dibuka, semua DB Edit ini mati dan semua DB Edit ini kosong. Itu yang kedua. Yang ketiga, seharusnya tidak semua button standby sedang menyala seperti ini. Tetapi seharusnya tombolnya hanya tombol tambah dan keluar saja yang aktif. Tombol yang lain ini harusnya dimatikan. Berikutnya ini komponen DB Grid seharusnya tidak boleh diketik seperti ini. Ini kan masih bisa kita ketik ya. Nah seharusnya tidak boleh. Karena tugasnya DB Grid itu hanya menampilkan hasil dari inputan. Nah oke, sekarang kita akan satu persatu buatkan apa yang kita inginkan. Yang pertama adalah kita matikan dulu ini. Harusnya ini tidak boleh diketik di DB Grid. Oke. Sekarang kita buat rumusnya dan juga settingannya. Biasakan kalau kita mau kembali ke perancangan ini kita keluar dulu. Oke. Sekarang kita lihat ini supaya dia tidak bisa diisi data di sini di DB Grid. Caranya DB Grid-nya ini pada properties ada read only, ini kita true. Oke, coba kita jalankan setelah kita ganti dengan true. Nah, akhirnya nggak bisa lagi diketik ya. Nih, tidak bisa lagi diketik. Oke, ini sudah berhasil. Berikutnya adalah kita memasukkan rumus. Rumus yang pertama adalah rumus keadaan awal. Untuk rumus keadaan awal, ini kita klik pada formnya, kemudian cari event on aktif. Nah ini ya. Di sini ada panah, tetapi bukan ini yang kita tuju, tapi kita buat rumusnya di sini. Double klik dari tempat kursornya ini di tengah-tengah sini. Nah, jadi disinilah kita akan memasukkan rumus. Oke, rumusnya tadi kan ada 3 hal ya. Yang pertama adalah semua DB Edit mati. Yang kedua, semua DB Edit kosong. Yang ketiga, semua tombol mati kecuali tambah dan keluar. Oke, sekarang yang pertama, semua DB Edit mati. Kita lihat komponen DB Edit itu namanya apa? Komponen ini ya yang mau dimatikan ya. Namanya adalah DB Edit 1 dan ini adalah DB Edit 2. Oke, cara mematikannya adalah kita sebutkan dulu nama komponennya yaitu DB Edit 1 titik. Nah, untuk mematikan itu kita menggunakan enable titik 2 sama dengan kalau keadaan tidak aktif itu bernilai false. Itu baru 1 DB Edit. Kalau kita ada 2 DB Edit atau lebih, ini tinggal kita copy saja. Nah, kita copy dari DB Edit 1 sampai false ini copy, kita pastekan di bawahnya, ini kita ganti menjadi DB Edit 2. Oke, beres. Jadi semua DB Editnya sudah mati. Kebetulan kita hanya ada 2 DB Edit ya. Jadi kita lanjutkan yang kedua yaitu semua DB Edit dikosongkan. Seperti tadi kita sebutkan dulu nama komponennya yaitu DB Edit 1 titik yang dikosongkan itu kan adalah teksnya. Nah, jadi DB Edit 1 titik teks titik 2 sama dengan petik. Nah, satu petik sebanyak 2 itu maksudnya ya. Ini artinya adalah teks pada DB Edit 1 akan dikosongkan. Karena kita ada 2 DB Edit, makanya ini kita copy saja, kemudian kita ganti menjadi DB Edit 2. Selesai rumus yang kedua. Yang ketiga, yaitu kita urusin tentang button. Button kita itu ada 6. Semua button itu mati, kecuali tambah dan keluar. Jadi kita harus kenali dulu nama-nama button kita.
Ini adalah button 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang aktif hanyalah tambah dan keluar. Jadi hanyalah 1 dan 6 yang aktif. Sisanya itu tidak aktif semua. Oke, kita masukkan rumusnya. Nama komponen yang ingin dimatikan adalah button. Button 1 yaitu tambah. Masih sama seperti tadi, enable. Button tambah tadi kan kita aktifkan ya, berarti true. Nah, yang di true ada dua, yaitu button 1 dan button 6 tadi ya. Button 1 itu adalah tambah, button 6 adalah keluar. Di bawahnya kita ada button 2 yang harus dimatikan. Mati itu bernilai false. Nah, ini ada 4 button, berarti ini kita copy saja. 2, 3, 4. Oke, jadi ini adalah untuk button 3. Ini button 4. Ini button 5. Oke, jadi ini ada 3 jenis rumus. DB editnya dimatikan, DB editnya dikosongkan, buttonnya dimatikan kecuali tambah dan keluar. Oke, coba kita jalankan. Input data bagian, ya sudah jadi ya, seperti ini ya. Ini saya klik berapa kali pun ini nggak bisa diisi, karena sudah kita matikan. Tombolnya juga sama, ini tidak bisa kita klik karena kita sudah matikan, tinggal tambah dan keluar saja yang aktif. Oke, ini sudah berhasil untuk rumus keadaan awal. Oke, sudah sampai di sini dulu untuk video kali ini. Untuk rumus-rumus pada masing-masing tombol, tombol tambah, simpan, batal, ubah, hapus, dan keluar, akan kita bahas pada part keempat dari tutorial ini. Oleh karena itu, jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe channel Sergandi Batra. Jangan lupa tekan loncengnya supaya Anda tidak akan ketinggalan ketika kita upload tutorial-tutorial baru, khususnya pada part-part lanjutan dari tutorial ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.